Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ismaini, NIM S1B0258, kelas 3B PPKN dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari Pancasila. Yang kedua, mengenai gambaran Pancasila sebagai filsafat. Pembahasan yang pertama adalah tentang landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi Pancasila. A. Ontologi Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis yang salah satunya yaitu apakah hakikat sesuatu itu? Dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa ontologi berkaitan erat dengan hakikat sesuatu atau isinya. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu yang terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila yang lainnya. Selanjutnya, hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat. Yang pertama, negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan manusia satu, rakyat dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Yang kedua, landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil adalah sebagai sebab dan negara adalah sebagai akibat. B. Landasan epistemologi Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang meneliti tentang sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Atau lebih tepatnya, epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori tentang terjadinya ilmu. Secara epistemologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya, maka dasar epistemologi Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasar tentang hakikat manusia. C. Landasan aksiologi Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Sedangkan istilah nilai dalam bahasa Inggris disebut value dan dalam bahasa Latin disebut valeri yang artinya kuat, baik, dan berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau worth atau kebaikan, goodness, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai adalah sesuatu yang berguna, di mana dalam filsafat Pancasila
disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. B. Nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. C. Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Adapun nilai-nilai dalam Pancasila tersebut termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pembahasan yang kedua yaitu tentang gambaran Pancasila sebagai filsafat. Secara harfiah, istilah filsafat atau filosofia menurut bahasa Yunani mengandung arti cinta akan kebijaksanaan. Beranjak dari arti harfiahnya tersebut, menurut Bagus 1996, arti itu menunjukkan bahwa manusia tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh tentang segala sesuatu yang dimaksudkan kebijaksanaan, namun terus-menerus harus mengejarnya. Menurut Abdul Ghani 1998, Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Oleh karena itu, pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh pahlawan kita Bapak Soekarno. Beliau selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia serta merupakan akulturasi budaya India. Menurut Soeharto, filsafat Pancasila telah mengalami Indonesianisasi. Semua sila dalam Pancasila adalah asli, diangkat dari budaya Indonesia dan selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci ke dalam butir-butir Pancasila. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari atau way of life agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat menurut Salam 1988. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai filsafat dijadikan sebagai pandangan, pedoman oleh bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari Pancasila serta gambaran Pancasila sebagai filsafat. Semoga pemaparan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk menyimak video ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.